sah-sah saja kalau seseorang melakukan kegiatan dan itu kegiatan yang dianggap kritis. Lalu apa masalahnya sehingga harus dihadang di sana, dihadang di sini? Aneh negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber berita yang sangat hangat ya, soal Gatot Nurmantio yang diuber sampai kuburan. Jadi bukan hanya diuber ketika mau deklarasi di Gedung Juang atau di NTB atau di Jawa Tengah, tapi juga ketika mau tabur bunga, mau nyekar di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya. Kita bacakan dulu beritanya. Dihadiri Gatot Nurmantio, tabur bunga di TMP Kalibata diwarnai kericuhan. Sebagaimana dilansir Detik News. Acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan sempat diwarnai kericuhan. Acara yang diselenggarakan oleh Massa Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN). PPKN bukan pelajaran kewarganegaraan ya, PPKN. Dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono menjelaskan bahwa kericuhan terjadi sesaat setelah Gatot Nurmantio dan Massa Purnawirawan melakukan tabur bunga di TMP Kalibata. Tadi ada acara tabur bunga dari Purnawirawan dan pada saat sudah selesai dan mau pulang, ada kelompok yang datang orasi, kata Kombes Budi Sartono kepada wartawan Rabu 30 September 2020. Budi membantah adanya bentrokan dalam kejadian itu. Menurut Budi, massa berhasil ditangani oleh petugas TNI Polri yang mengamankan kegiatan tersebut. Nggak ada bentrok. Untuk mencegah bentrokan, pasukan pengamanan gabungan TNI dan Polri membubarkan kelompok yang datang dan Purnawirawan yang telah melaksanakan tabur bunga kembali ke kediaman masing-masing, imbuh Budi Sartono. Kericuhan tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kericuhan bermula ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan mahasiswa datang ke TMP Kalibata menolak aksi tabur bunga Gatot Nurmantio CS yang disebut sebagai aksi mengenang pemberontakan G30S PKI. Massa yang menolak aksi tersebut sempat dikejar oleh massa Purnawirawan. Kaca angkot juga tampak pecah akibat kericuhan ini. Kericuhan di TMP Kalibata itu viral di media sosial. Saat itu terlihat juga ada Gatot Nurmantio memakai baret merah di lokasi. Polisi tampak melerai massa yang ricuh. Sembari membubarkan massa yang ricuh, aparat yang ada di lokasi juga terlihat berdialog dengan Gatot Nurmantio. Luar biasa. Jadi di mana-mana Gatot dihadang ya. Nah, coba kita bacakan berita lain dari Kompas TV ya. Demo ricuh kedatangan Gatot Nurmantio nyekar di TMP Kalibata tegang. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio bersama puluhan purnawirawan TNI mendatangi Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan Rabu. Mereka melakukan tabur bunga untuk mengenang aksi pemberontakan Gerakan 30 September PKI G30S PKI. Kedatangan Gatot ke TMP Kalibata tersebut rupanya diwarnai aksi demonstrasi puluhan pemuda. Kawasan ini pun dijaga ketat oleh personel TNI dan kepolisian. Melansir Warta Kota, Gatot sempat bersitegang dengan Dandim Jakarta Selatan Kolonel Infantri Ucu Yustia ketika hendak masuk ke area makam. Setelah terjadi perdebatan alot, akhirnya rombongan diperbolehkan masuk dengan syarat per kelompok maksimal 30 orang. Sekitar 20 menit mantan Panglima TNI bersama para purnawirawan TNI itu nyekar ke Makam Pahlawan Kalibata. Mereka menyebut momen ini sebagai aksi mengenang pemberontakan Gerakan 30 September PKI. Sesaat setelah Gatot meninggalkan lokasi, gerombolan pendemo rupanya kembali melakukan orasi.
Sebagian demonstran tampak masih berusia remaja. Sementara sejumlah organisasi yang datang mengiringi Jenderal Gatot ikut menggeruduk demonstran. Massa dari berbagai aliansi semisal FKPPI, Pengacara dan Jawara, Bela Umat, Bank Japar, dan sejumlah organisasi itu tersinggung dengan isi orasi kelompok yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa tersebut. Mereka menganggap demonstran itu orang bayaran dan didatangkan hanya untuk memprovokasi. "Kejar itu bocah-bocah demo bayaran," teriak massa. Sementara anggota TNI dan kepolisian berupaya mencegah, beruntung petugas keamanan sigap melerai. Ya, sobat era sekalian, itu tadi dua berita yang saya bacakan soal Gatot digeruduk hingga kuburan dari Detik dan dari Kompas TV. Jadi sobat RH sekalian, ini bukan rasanya ya, bukan sesuatu yang datang kebetulan atau spontan ketika massa di seantero wilayah Indonesia ini menghadang atau menggeruduk Gatot Nurmantio. Di mana-mana Gatot dan kegiatan deklarasi kami dihadang oleh kelompok-kelompok masyarakat. Juga di TMP Kalibata, ketika mau nyekar pun, mau tabur bunga dalam rangka peringatan G30 SPKI, begitu juga, luar biasa ya. Jadi saya selalu mengatakan ini gejala yang tidak sehat, gejala yang kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah spontanitas dari masyarakat. Pasti ada kekuatan yang menggerakkan kelompok-kelompok tersebut. Rasanya pola ini adalah pola yang umum terjadi. Ya, seperti saya katakan, itu terjadi juga pada gerakan 2019 ganti presiden. Mudah sekali untuk menilai kelompok mana yang tidak setuju dengan ide 2019 ganti presiden misalnya. Pastilah mereka yang menggeruduk, mereka yang menghadang. Tetapi kalau 2019 ganti presiden, tentu politiknya sangat hangat karena menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Tapi ini Pilpres masih 2024, bayangkan sobat RH sekalian. Dan kalau terkait dengan kami, karena Gatot Nurmantio tidak bisa dipisahkan dari eksistensi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, sudah dideklarasikan dan dikatakan tidak akan menjadi partai politik. Mungkin saja ada ambisi-ambisi politik dari sosok-sosok yang bergabung dalam kami. Tapi itu sah-sah saja. Siapapun boleh bercita-cita mau jadi presiden kayak, wakil presiden kayak, silahkan saja. Toh itu adalah jalan konstitusional. Baik berpartai maupun tidak berpartai. Ya kalau kita lihat misalnya, tidak semua calon presiden dan wakil presiden itu orang partai politik. Sebagai contoh, pada Pilpres pertama. Pada Pilpres pertama, hampir semua wakil bukan orang partai politik. Waktu itu SBY berpasangan dengan Yusuf Kala. Oke lah, Yusuf Kala Partai Golkar. Kemudian Megawati dengan Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi bukan orang partai politik, tapi dari Nahdlatul Ulama. Wiranto berpasangan dengan Solahuddin Wahid, bukan orang partai politik. Solahuddin Wahid. Hamzahas berpasangan dengan Agung Gumelar. Agung Gumelar bukan orang politik. Amin Rais berpasangan dengan waktu itu Siswono Yudhoyono. Siswono mantan Golkar, tapi pada waktu itu bukan lagi orang politik. Jadi sobat RH sekalian, sah-sah saja kalau seandainya orang sekarang menyusun bata untuk perhelatan 2024. Sah-sah saja kalau seseorang melakukan kegiatan dan itu kegiatan yang dianggap kritis. Lalu apa masalahnya sehingga harus dihadang di sana, dihadang di sini? Aneh negara ini. Khawatir kalau kami membesar menjadi sebuah gerakan yang tidak terbendung? Saya kira tidak juga. Karena gerakan kami adalah gerakan moral. Gerakan yang basisnya adalah value, nilai. Nilai-nilai yang diperjuangkan sudah dideklarasikan, yaitu dengan 8 tuntutan. Nilai lain yang diperjuangkan adalah mewaspadai komunisme gaya baru. Itu yang disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh Presidium. Yang juga diperjuangkan lagi adalah penghapusan presidensial threshold. Jadi apa persoalannya dengan massa yang menggeruduk tersebut? Ini kan aneh ya.
Padahal semua kegiatan Gatot Nurmantio dan kami rasanya tidak ada kaitan langsung dengan masa yang menghadang. Tidak ada kaitan langsung dengan partai politik. Dan apa yang disampaikan kami itu adresatnya tidak hanya kepada Presiden Republik Indonesia, tapi juga kepada lembaga-lembaga lain seperti DPR, MPR, DPD. Jadi tidak hanya mengkritik atau menyampaikan masukan kepada Presiden. Memang Presiden akan mendapatkan porsi terbesar karena dia adalah primus inter pares, orang pertama dan utama dalam sistem pemerintahan presidensil. Tetapi sekali lagi, ini masih dalam koridor konstitusional. Kalau masalahnya COVID-19, berkali-kali dianggap melanggar protokol COVID-19 dan lain sebagainya. Pertama, pastikan dulu bahwa perlakuannya sama untuk semua kegiatan. Itu satu. Jadi jangan sampai perlakuannya tidak sama. Ketika ada pelanggaran oleh Bobi Nasution di Medan, tidak dibubarkan, misalnya. Ketika ada pelanggaran arak-arakan untuk mendaftarkan pasangan calon, tidak dibubarkan. Tapi begitu deklarasi kami, langsung dibubarkan. Dengan alasan pelanggaran COVID-19. Padahal, protokol kesehatan COVID-19 itu dibuat bukan untuk melarang kegiatan. Tetapi agar kegiatan-kegiatan yang ada mengikuti prosedur. Jadi kalau di lapangan ditemukan tidak mengikuti prosedur, maka on the spot harusnya bisa diperbaiki. Bukan dengan cara membubarkan kegiatan. Karena kalau semua kegiatan dibubarkan, akan terjadi chaos, bentrok. Justru yang tidak boleh adalah demonstrasi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan. Tapi kalaupun mau ditolerir, silahkan berdemonstrasi, menyampaikan pendapat, ketidaksetujuan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi seperti yang pernah saya katakan, tidak boleh melarang orang lain. Jadi tetap demonstrasi yang damai. Jangan demonstrasi yang menghalangi kelompok masyarakat lain untuk menyatakan pikiran, pendapat dan hati nuraninya. Jadi sobat era sekalian, negara kita dibangun untuk menjadi pengayom bagi seluruh warga masyarakat. Bukan hanya untuk mereka yang selalu mengendorse kekuasaan atau mengendorse pemerintah. Karena kita tahu negara dan pemerintah tidak selalu sama. Pemerintah ibarat seorang pilot dari sebuah pesawat yang sedang terbang di udara. Kalau pilotnya ugal-ugalan, maka tentu akan membahayakan penumpang. Jadi, jangan salahkan kalau ada penumpang yang berani memperingatkan. Sama seperti sopir bis misalnya. Kalau sopir bis atau sang driver ugal-ugalan, ya harus berani mengingatkan. Karena kalau tidak diingatkan, nyawa kita semua yang akan jadi taruhannya. Membahayakan kehidupan penumpang busnya. Nah, itulah perumpamaan negara, sobat era sekalian. Karena itu, pemerintah tidak boleh baperan, penguasa tidak boleh baperan, mereka yang mendukung penguasa tidak boleh baperan, tetapi harus bersikap dan berjiwa demokratis. Kalau berbeda pendapat, silahkan didebat. Tapi sebuah kegiatan yang didasarkan pada ketentuan konstitusional harusnya tidak dilarang, dihadang, apalagi dibubarkan. Karena itu sobat era sekalian, kita harus sama-sama menjaga demokrasi kita, yaitu demokrasi konstitusional kita. Apa yang sudah diberikan konstitusi kita, kita pakai, kita gunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Kalau diletakkan dalam konteks COVID-19, kita gunakan itu dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi, kondisi kesehatan masyarakat, masalah COVID-19, tidak menghalangi, tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan sepanjang protokol kesehatan tetap ditaati. Karena itu sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.